Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, eh, sobat dari Data Science for Kids ya. Kembali lagi dengan saya, Pak Widiam Yohanes Sirait ya, seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang subbab yang baru yaitu computational thinking seperti itu ya. Jadi, kalau kita lihat ya di zaman sekarang sudah banyak perkembangan eh, sistemnya yang bersifat komputasi ya. Jadi sifatnya yang bersifat penemuan-penemuan objek yang komputasi atau komputer seperti itu. Nah, para ilmuwan komputer sebelum menciptakan objek tersebut, objek yang bersifat komputer, mereka mempunyai suatu mindset yang disebut computational thinking seperti itu. Nah, computational thinking ini adalah suatu pola pikir atau mindset bagaimana memecahkan masalah menggunakan sifatnya komputasi seperti itu. Nah, dalam computational thinking ada 4 variabel ya yang disebut dalam computational thinking itu. Yang pertama dekomposisi, yang kedua ada abstraksi, yang ketiga ada pattern recognition atau pengenalan pola, dan serta algoritma seperti itu. Nah, kali ini kalau dalam IDPBL di tempat institusi saya bekerja, computational thinking itu dimasukkan ke dalam bab 3 ya, dalam bab 3. Jadi merupakan proses dalam metodologi percobaan. Tujuannya apa? Melatih para siswa untuk mempunyai kemampuan berpikir secara komputasi seperti itu. Karena manfaatnya sangat banyak sekali ya. Jadi kalau kita sebelum melakukan bahasa pemrograman atau coding, jadi proses berpikirnya disebut computational thinking ya. Jadi kalau ada masalah yang besar kita pecah-pecah menjadi kecil dan bagaimana kita memecahkan masalah tersebut menggunakan computational thinking seperti itu. Ya, pada kali ini kita akan membahas ya apa sih definisi dari computational thinking. Yang kedua, tujuan dari computational thinking itu sendiri. Yang ketiga, contoh-contoh pembuatan computational thinking. Dan keempat, baru contoh soal Bebras ya, Bebras teknologi. Di mana Bebras ini adalah kumpulan bank soal ya, baik dari computational thinking SD, SMP, dan SMA seperti itu ya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke ya, kita sudah masuk computational thinking ya, atau secara bahasa Indonesianya yaitu berpikir secara komputasi. Nah, apa sih computational thinking itu? Ya, secara definisi, computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya ya. Berarti ketika kita membahas suatu computational thinking berarti ada masalah dan solusinya. Nah, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen pemerosot informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, tujuannya adalah apa? Menyederhanakan masalah tersebut sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan dengan solusinya. Ya, ini disebut definisinya oleh Wing tahun 2010. Nah, computational thinking ini adalah kemampuan yang perlu diasah melalui latihan-latihan persoalan tingkat tinggi yang dibutuhkan insan abad 21 seperti itu ya. Sudah saya jelaskan di awal. Uh, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat besar ya. Jadi kita sudah lihat bagaimana komputer bisa menjadi PC, bisa menjadi tablet, HP yang tadinya besar menjadi sangat kecil, sangat tipis. Itu dibuat dengan menggunakan mindset dari computational thinking seperti itu. Ya, jadi bagaimana sih pemecahan masalahnya? Pemecahan masalahnya menggunakan computational thinking. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian variabelnya ya, variabel dari computational thinking itu sendiri. Nah, dalam kurikulum informatika terdapat 5 bidang pengetahuan, yaitu sistem komputer atau computer science, jaringan komputer, analisis data, algoritma dan pengetahuan, dan aspek sosial dari pemanfaatan informasi SOC. Sehingga kemampuan komputasional wajib dimiliki oleh pelajar pada abad ke-21. Nah, kalau kita lihat ya dari sebuah gambar ini berarti apa? Ada 5 bidang dari ilmu komputer yang sudah yang sangat berkembang seperti ada data science atau data analisis, jaringan komputer, network komputer, sistem komputer, algoritma dan pengetahuan serta aspek sosial dan pemanfaatan informasi. Nah, hal ini 5 bidang ini sekarang dimasukkan ke kurikulum ICT atau di bidang SMA. Nah,
Berarti sebelum masuk ke bidang tersebut, anak-anak harus mempunyai kemampuan pola pikir yang disebut convolutional thinking. Ya. Jadi kita nggak boleh langsung belajar bidang tersebut, misalnya data science ya, tanpa kita memahami pola pikir atau mindset dari convolutional thinking. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan gambar-gambar contoh ya. Jadi bidang-bidang yang berkembang di abad 21 ini seperti network jaringan atau jaringan komputer disingkat NW, data analisis atau disingkat DA, dan juga aspek sosial dari pemanfaatan informasi atau disebut SOC. Oke, salah satu dulu ya, berarti nah ini disebut adalah analisis data atau disebut data science. Nah, kalau kita belajar atau membaca literasi, data science ini sangat terkenal ya. Apalagi sekarang dengan banyaknya data yang terkumpul di pada zaman ini atau pada abad 21 ini. Sehingga penggunaan data science atau analisis data digunakan untuk mendapatkan insight. Mendapatkan suatu insight. Insight ini disebut wawasan ya. Wawasan atau konsep, sehingga dari insight tersebut, dari data tersebut bisa kita melakukan suatu decision atau kesimpulan ya. Berarti decision. Nah, berarti data tersebut berguna untuk menjadi masukan buat suatu perusahaan ataupun bidang yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut ya. Makanya dari saat SMA sudah dijelaskan menggunakan analisis data atau data science seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang network komputer seperti itu ya. Berarti seperti ini ya. Jadi kalau network komputer itu kita belajar tentang jaringan-jaringan yang ada di komputer tersebut. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, berarti ada sebuah komputer yang terhubung dengan router ya. Nah, terhubung dengan router, terhubung dengan apa? Terhubung dengan HP, ada tablet, ada laptop seperti itu. Nah, jadi jaringan komputer ini apa? Supaya semua komputer ini, semua operasi ini bisa terhubung satu sama lain ya, karena adanya jaringan komputer ya, dan terhubung satu sama lain menggunakan misalnya WiFi ya, WiFi atau kabelan ya, atau disebut kabelan ya, berarti kabelan ini yang menghubungkan operasi satu dengan operasi yang lain seperti itu ya. Itu yang disebut dengan jaringan komputer. Makanya sejak SMA atau SMK kita perlu belajar tentang jaringan komputer itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah apa? Tentang aspek sosial dari pemanfaatan informasi seperti itu. Nah, kalau kita belajar tentang aspek sosial, ya aspek sosial dari pemanfaatan informasi banyak ya. Berarti misalnya kita dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa main sosial media, misalnya WhatsApp, misalnya Instagram, Facebook, LinkedIn dan lain-lain seperti itu. Dan juga kita bisa menambah bidang baru seperti YouTuber, edukator seperti itu. Nah, namun aspek negatifnya dari pemanfaatan dari TIK ini adalah adanya hoax seperti itu ya. Adanya hoax atau yang disebut kabar bohong ya, berarti hoax atau disebut kabar bohong. Nah, berarti itu dampak negatifnya, dan juga ada sistem yang disebut carding ya. Carding atau pencurian informasi kartu kredit ya, pencurian informasi kartu kredit. Nah, jadi ada banyak plusnya, namun juga banyak negatifnya seperti itu. Ya, ada hoax, ada carding, atau juga pencurian data informasi sendiri ya, pencurian informasi data dengan tujuan yang jahat seperti itu. Nah,
Jadi semenjak dini kita harus paham ya dari penggunaan informasi teknologi informasi dan komunikasi dari beberapa bidang tadi seperti data science atau analisis data, yang kedua tentang network komputer, jaringan komputer, dan ketiga tentang apa? Pemanfaatan informasi dan komunikasi seperti itu. Ya, berarti semua dilandasi dengan convolutional thinking atau berpikir komputasi. Nanti kalau ada masalah-masalah dari bidang tersebut, kita bisa memecahkan masalah dengan convolutional thinking seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang apa sih variabel-variabel dalam convolutional thinking itu? Menurut Google for Education, ada 4 langkah dalam menerapkan convolutional thinking itu. Yang pertama ada yang disebut abstraksi, ya. Ada yang disebut dengan abstraksi, pattern recognition atau pengenalan pola, algoritma, dan dekomposisi, ya. Berarti secara definisi, abstraksi adalah proses yang berfokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan, ya. Berarti kata kunci dalam abstraksi ini adalah informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan, ya. Yang kedua, algoritma. Algoritma ini adalah mengembangkan solusi langkah demi langkah atau aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah. Berarti algoritma ini hampir sama dengan flowchart, ya. Berarti memecahkan masalah menggunakan bagan atau diagram alir, ya. Sehingga masalah yang besar tadi diselesaikan dengan bagian kecil, bagian kecil, bagian kecil, dan bagian kecil seperti itu. Yang ketiga, dekomposisi. Nah, dekomposisi ini adalah memecahkan masalah atau sistem yang rumit menjadi bagian-bagian lebih kecil atau lebih mudah dikelola. Nah, perbedaan algoritma dengan dekomposisi, kalau dekomposisi hanya dibuat dalam bentuk list, ya, hanya bentuk hierarki saja. Tapi kalau algoritma dipecahkan menggunakan bagan atau diagram alir, ya. Berarti algoritma menggunakan diagram alir seperti itu. Ya. Kalau yang keempat, pengenalan pola atau pattern recognition adalah mencari kesamaan di antara dan di dalam masalah. Berarti kita melihat pola-pola yang sama ya dari masalah tersebut, kita ambil pola yang sama, kita jadikan suatu informasi untuk memecahkan masalah tadi seperti itu ya. Berarti dalam convolutional thinking ada 4, ada abstraksi, ada algoritma, ada dekomposisi, dan ada pengenalan pola atau pattern recognition seperti itu. Ya, itu 4 informasinya tadi. Nah, secara gambar ya atau secara visualisasi, convolutional thinking ada seperti ini. Nah, tadi sudah dijelaskan secara definisinya ya. Berarti dekomposisi adalah apa? Memecahkan masalah-masalah yang besar menjadi masalah yang kecil ya dari gambarnya ya. Nah, kalau misalnya saya penting sekali menulis dalam bentuk list seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, abstraction ya, berarti atau abstraksi seperti itu. Mengambil informasi yang relevan dan membuang informasi yang tidak penting. Misal kita punya sebuah kubus ya, sebuah kubus. Namun dari informasi yang kita dapat dalam memecahkan masalah tersebut hanya informasi bagian depan ya. Bagian depan perseginya saja yang diambil karena itu yang paling relevan dalam memecahkan masalah tadi seperti itu. Yang ketiga, pattern recognition, pola yang sama. Nah, dari informasi soal atau informasi masalah yang kita dapat, berarti apa? Ada pola-pola yang sama. Nah, dari pola yang sama itu kita lihat dari warna biru tadi. Ada biru, ada biru, ada biru, dan ada biru. Nah, berarti kalau algoritma memecahkan masalah menggunakan diagram alir. Ya, diagram alir seperti itu. Ya, berarti itu adalah secara visualisasinya ya. Secara visualisasi dalam memecahkan masalah compositional thinking. Ada komposisi, ada abstraksi, ada pattern recognition, dan ada algoritma seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita ingin membahas secara detail yaitu algoritma atau diagram alir ya. Diagram alir. Nah, secara definisi, cara menuliskan suatu algoritma dapat menggunakan flowchart atau diagram alir. Flowchart atau diagram alir. Diagram alir ini dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari algoritma atau program. Nah, macam-macam diagram alir sebagai berikut ya. Diagram alir ada 5 ya. Ada 5, gambarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah flow line ya atau garis panah. Oke. Berarti
Garis panahnya seperti ini. Nah, ini arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir seperti itu. Berarti setiap bagan, setiap step by step dari masalah tadi dihubungkan dengan uh, flow line tadi atau garis panah seperti itu. Ya. Yang kedua adalah terminator. Terminator ini bentuknya seperti ini ya, berarti lonjong ya, lonjong ada persegi tapi dibuat lonjong ya bagian ujungnya atau disebut dengan terminator. Nah, terminator ini definisinya adalah titik awal atau titik akhir suatu program seperti itu. Dari awal sampai akhir ya, dimulai dari terminator dan diakhiri dengan terminator seperti itu. Oke, bagian ketiga adalah proses. Nah, proses ini digambarkan dengan suatu persegi panjang. Ya, persegi panjang dengan definisi seperti ini. Suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program, misalnya operasi aritmatika ya. Berarti setiap proses, bagian proses dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan persegi panjang seperti itu. Nah, bagian keputusan ya sekarang ya. Berarti kalau keputusan digambarkan atau divisualisasikan seperti layang-layang ya. Ini merupakan titik perjabangan salah satu cabang yang dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Nah, kalau layang-layang berarti ada dua kondisi ya. Ada iya atau tidak. Ada sukses dan ada gagal. Sukses atau gagal ya. Nah, seperti itu. Jadi berarti kalau misalnya keputusan tadi atau disebutnya dengan looping, ya berarti kalau misalnya ya lanjut ke proses selanjutnya. Namun kalau tidak berarti apa? Mulai ke sesi sebelumnya seperti itu. Setiap prosesnya tidak dilanjutkan ke proses yang selanjutnya seperti itu. Nah, itu adalah looping ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir adalah jajar genjang ya. Jajar genjang disebut inputan atau keluaran atau output. Nah, ini melambangkan titik suatu program, titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi seperti itu. Nah, biasanya kalau hasil dari program tersebut ya, hasil dari program tersebut ditampilkan menggunakan apa? Jajar genjang ya. Inputannya apa, keluarnya apa. Kalau bisa dalam bahasa codingnya, misalnya read-nya, output-nya seperti apa. Ya, jadi kalau kita belajar flowchart, berarti ada 5 jenis ya. Ada 5 jenis di mana ada yang pertama flow line atau gambar alir, yang kedua terminator, yang ketiga proses, yang keempat keputusan, dan 5 adalah masukan input atau output seperti itu. Oke, ya. Berarti itu merupakan salah satu dari variabel compositional thinking. Nah, berarti kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya, misalnya kita saya ingin membuat suatu pembuatan kue brownies. Nah, pemecahan masalah bagaimana sih cara ya memecahkan masalah pembuatan kue brownies ya. Kalau kita tahu kue brownies itu kue yang coklat ya, kue yang coklat rasanya seperti manis-manis pahit, tapi biasanya dijual dalam bentuk package ya. Nah, ini kita ingin membuat compositional thinking pembuatan kue brownies dari awal pembuatannya hingga proses penjualannya ya. Secara gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, ini seperti ini ya. Berarti ada kue brownies ya. Kue brownies berwarna coklat disebutnya di sini brownies kukus coklat ya. Nah, kalau saya lihat dari informasi tersebut ada proses pembuatannya. Misal dari website ini misalnya ada coklat, ada bahannya ya. Coklat batang, ada royal palmia butter, ada vanili, ada SP, ada baking powder, ada telur, ada tepung terigu, ada gula pasir, ada coklatos, ada coklat, dan cara pembuatannya detail seperti ini. Nah, kita ingin memecahkan masalah tadi ya, bagaimana cara membuat compositional thinking dalam pembuatan kue brownies itu dari awal hingga kita ingin menjual ya, menjual kue brownies itu ke masyarakat. Nah, berarti kita buat dulu listnya nih. Buat listnya dekomposisi, pattern recognition,
abstraksi, dan yang terakhir baru algoritma. Nah, dari informasi yang saya dapat, berarti misalnya dekomposisi ya. Berarti dekomposisi apa? Memecahkan masalah yang besar tadi ya, menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, berarti memecahkan struktur komponen dasar pembuatan kue brownies menjadi tepung, telur, gula, mentega, coklat, susu, keju, baking powder, dan air. Berarti ini adalah bahannya. Lalu memecahkan proses dasar pembuatan kue brownies menjadi penyiapan bahan, penyampuran adonan, pengembangan adonan atau emulsi, memasak atau memanggang, lalu pembuatan topping atau rias dan packaging ya. Berarti ini adalah proses dari alatnya. Berarti ada bahan dan alat dalam membuat kue brownies tersebut. Nah, yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Dalam pengenalan pola berarti misalnya adalah packagingnya dalam pembuatan satu box kue brownies dimulai dari tahap persiapan hingga packaging memerlukan waktu sekitar 60 menit ya. Berarti dalam packagingnya adalah 60 menit. Nah, dengan menggunakan 1 unit oven, biasanya 60 menit itu adalah 1 box. Atau 1 jam adalah 1 box seperti itu. Nah, inilah pola-pola yang sama apabila kita ukur ya, menggunakan waktu seperti itu. Nah, berarti yang bagian ketiga adalah abstraksi ya. Berarti membuang bagian yang tidak relevan atau yang tidak penting seperti itu. Nah, bagian abstraksi ya berarti karena proses pembuatan kue brownies ini merupakan proses yang tidak berulang, maka kita dapat melakukan generalisasi atau kesimpulan secara umum bahwa proses ini tidak harus menunggu semua proses selesai baru dilakukan dari awal. Dengan kalimat lain, saat kue brownies sudah masuk oven, kita dapat melakukan proses pembuatan adonan kembali tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan. Dengan demikian 60 menit bisa dengan 3 box atau 1 jam sama dengan 3 box. Sehingga untuk menghasilkan 50 kue brownies dengan 1 unit oven diperlukan waktu sekitar 16,66 jam. Jika disediakan 2 unit oven, maka hanya memerlukan waktu 8,33 jam untuk menghasilkan 50 box kue brownies. Nah, berarti kalau kita ingin membuat kue brownies kan biasanya dalam bentuk banyak ya, menghasilkan banyak gitu kan. Nah, kalau kita ingin membuat kue brownies yang banyak, nggak mungkin kan kita buatnya satu selesai, baru buat satu lagi. Misalnya satu brownies selesai, baru brownies yang lain seperti itu. Satu brownies yang lain. Lalu brownies yang lain seperti itu. Tapi kita bisa melihat nih bagian yang pentingnya saja. Berarti kalau misalnya kita ingin menghasilkan brownies yang banyak, ya berarti menghasilkan brownies yang banyak namun waktu yang sedikit, kita bisa menghasilkan apa? Kita bisa menggunakan yang relevan tadi, yaitu apa? Pengovenan ya. Dalam proses pembuat adonan lalu pengovenan, berarti kita tidak perlu nunggu ya, berarti langsung jadi kita masukkan ke oven ya. Saat adonannya selesai semua baru kita masuk oven, jadi waktunya tidak terbuang banyak, kita bisa menghasilkan kue brownies itu saat pengovenan tadi menjadi suatu yang banyak seperti itu. Karena apa? Kita bisa menghemat waktu dengan 60 menit sama dengan 3 box. Padahal awalnya adalah 60 menit sama dengan 1 box. Karena kita mengurangi yang tidak relevan ya yang di awal tadi, lalu memperbanyak informasi yang detail, yaitu apa? Bagian pembuatan adonan ya. Pembuatan adonan. Pembuatan adonan lalu apa? Pengovenan seperti itu. Ya, sampai sini paham ya? Nah, berarti itu bagian abstraksinya. Berarti kita sudah membuat dekomposisinya tadi, abstraksinya tadi, sama pengenalan pola. Nah, sekarang kita akan membuat diagram alir dalam membuat kue brownies sehingga sampai dari awal dan sampai akhir bagaimana brownies itu disebarluaskan ke masyarakat seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti seperti ini. Berarti kita mulai dari awal ini ya. Berarti awalnya adalah seperti lonjong tadi ya. Berarti lonjong tadi.
Nah, berarti awalnya tadi adalah mulai membuat kue brownies ya. Berarti dimulai dengan bagian lonjong tadi. Nah, lalu dihubungkan dengan panah. Dihubungkan dengan panah masuk ke proses ya. Berarti tadi digambarkan dari dekomposisi ada alat dan ada bahan. Berarti mempersiapkan alat untuk membuat kue brownies, yaitu oven, ember, air, penggorengan, dan panggangan seperti itu. Itu bagian dari alatnya. Yang kedua masuk ke bagian bahan. Berarti mempersiapkan bahan untuk membuat kue brownies, yaitu bahan-bahannya tepung, telur, gula, mentega, coklat, susu, keju, dan baking powder ya. Berarti itu alat dan bahan. Lalu proses selanjutnya dihubungkan lagi, yaitu pencampuran bahan kue brownies, sehingga alat dan bahan tadi dicampur menjadi satu hingga membuat adonan. Nah, setelah pencampuran bahan kue brownies, baru dihubungkan lagi, yaitu pengembangan adonan kue brownies yang sudah merata ya. Berarti bahan-bahan tadi, adonan tadi sudah merata prosesnya. Nah, berarti kalau sudah masuk pencampuran tadi bahan adonan, berarti langkah selanjutnya adalah kita masuk ke oven. Nah, proses pengovenan tadi berarti kita akan masuk ke bagian looping ya. Kita sudah ingat bagian looping tadi ada dua ya, iya atau tidak, sukses atau gagal seperti itu. Kalau iya bisa masuk ke sesi selanjutnya, tapi kalau tidak baru masuk ke tetap di fase sebelumnya seperti itu. Sampai prosesnya atau syaratnya tadi dipenuhi dalam pembuatan adonan kue. Nah, berarti kalau iya bisa masuk ke proses selanjutnya, yaitu pengovenan atau adonan dipanggang ya. Berarti adonan kue sudah merata, berarti masuk ke adonan dipanggang seperti itu. Namun kalau misalnya adonan belum merata, adonan belum cukup untuk masuk di oven, berarti masih ke fase ini ya, masih fase sebelumnya sampai adonan itu merata. Nah, ketika adonan itu sudah dipanggang atau sudah merata, baru masuk kita ke kue itu sudah selesai, baru di packaging ya. Packagingnya itu disebut yang bagian output ya, output atau bisa disebut print kalau dalam bahasa coding atau pemrograman seperti itu ya. Berarti ada outputnya, yaitu packaging kue brownies Kanaan Entrepreneurship, bisa saya namakan ya sesuai dengan institusi yang bekerja. Berarti sesudah bagian output baru kita masuk ke bagian akhirnya. Akhirnya adalah apa? Kue brownies Kanaan Entrepreneurship siap dijual belikan seperti itu ya. Dimulai dengan apa? Seperti apa? Bagian lingkaran memanjang atau elips ya. Dimulai dengan elips baru diakhiri dengan elips ya. Ini namanya elips ya. Itu merupakan proses dari computational thinking dalam pembuatan kue brownies ya. Berarti semua ada tahap-tahapnya. Nah, berarti informasi yang jelas apa? Dalam membuat satu algoritma pada ya computational thinking, kita harus mempunyai informasi apa? Informasi dari apa? Dari dekomposisi. Dari dekomposisi. Yang kedua dari abstraksi. Yang ketiga apa? Dari pattern recognition. Ya, pattern recognition. Nah, semua informasi tersebut baik dari dekomposisi, abstraksi, dan pattern recognition adalah bahan kita dalam membuat algoritma dalam computational thinking ya. Hasil akhirnya dari computational thinking adalah algoritma. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu bagaimana aplikasi dari computational thinking dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke ya. Nah, oke ya. Ini adalah salah berbagai jenis ya computational thinking dalam kehidupan sehari-hari ya, atau bagian yang dalam kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam seni bahasa ya, turunannya adalah penggunaan logika untuk menyusun cerita yang dicampur aduk dalam urutan yang benar. B. Identifikasi pola untuk berbagai jenis kalimat dan aturan tata bahasa. Yang C. Penggunaan logika tingkat pertama untuk sampai pada kesimpulan berdasarkan fakta yang diberikan. Pembangunan jejaring sosial untuk menganalisis cerita. Dan E. Program cerita dengan jalur alternatif atau pilih petualangan Anda sendiri ya.
Berarti misalnya kita dalam bahasa itu ya, ada jenis-jenis kalimat, misalnya kalimat aktif dan kalimat pasif, bagaimana kita ingin membuat compositional thinking-nya. Cara membuat kalimat aktif dalam paragraf A, cara mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif dalam cerita di atas atau cerita dari soal tersebut ya. Itu penggunaan compositional thinking dalam seni dan bahasa seperti itu. Nah, yang kedua matematika. Matematika misalnya memodelkan fungsi dalam aljabar melalui program ya. Bandingkan dengan fungsi dalam program seperti itu ya. Misalnya kita ingin membuat suatu fungsi aljabar menggunakan program dari MATLAB misalnya, atau misalnya menggunakan Python ya. Misalnya fungsinya adalah fungsi integral ya, integral. Nah, karena tiap-tiap program mempunyai sifat keunikan sendiri, jadi berarti apa? Jadi kita bisa membandingkan compositional thinking A dan B, bahasa programan A dan bahasa programan B berbeda satu sama lain seperti itu. Ya, itu matematika. Yang kedua, menuliskan sebuah algoritma atau urutan langkah-langkah yang tepat tentang bagaimana melakukan perkalian matriks atau bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Misalnya ada suatu fungsi atau perkalian matriks. Berarti kita buat nih prosesnya, caranya menyelesaikan perkalian matriks atau persamaan kuadrat seperti itu. Menggunakan dekomposisi untuk menyelesaikan masalah kita dan generalisasi sebagai perwakilan aljabar dengan mengidentifikasi pola seperti itu. Nah, itu matematikanya ya. Jadi cara dan proses menggunakan compositional thinking. Oke, misalnya science dan science sosial ya. Misalnya seperti ini. Ya, science lakukan klasifikasi spesies dengan logika eksplisit if then. Membangun model komputasi dari fenomena fisik. Membuat program model komputasi dan simulasi untuk mempelajari dan mengintegrasi fenomena dibandingkan bermain atau memanipulasi simulasi perangkat lunak. Seperti itu ya. Nah, nanti saya jelaskan ya, misalnya ada sebuah program untuk mendaur ulang. Bagaimana membuat compositional thinking ya dari proses daur ulang biologi tersebut. Yang keempat adalah sains sosial. Sains sosial ini bisa mempelajari data atau mengidentifikasi pola atau tren dalam perang dan peristiwa sejarah lainnya, membuat visualisasi dari pola dan tren tersebut, membuat simulasi untuk mempelajari hubungan dalam fenomena ilmu sosial seperti pendidikan dan kesehatan wanita, serta yang terakhir, membuat model untuk sistem sosial, jejaring sosial atau pilihan sosial. Semua masalah sosial tersebut dipecahkan menggunakan compositional thinking sehingga lebih mudah dan lebih dipahami ya, karena dibuat masalah besar tersebut menjadi masalah-masalah kecil dan dibuat secara diagram alir seperti itu. Nah, saya akan menampilkan salah satu contoh dari sains biologi ya, bagaimana pemecahan masalah menggunakan compositional thinking, khususnya dari daur ulang seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya ada contoh kasus di mana apa? Uji coba penanganan sampah plastik low value menjadi BBM. Ya, menjadi BBM berarti awalnya sampah plastik menjadi sebuah bahan bakar minyak. Nah, berarti prosesnya adalah seperti ini. 1 kilo sampah plastik dapat dikonversi menjadi 1 liter BBM. Ya, berarti goalsnya adalah seperti ini. Sampah plastik dapat menjadi 1 liter BBM. Nah, berarti jenis plastik yang dapat dipirolisis ada polistirena, polipropilena, ada polietilena. Menjadi apa? Pirolisator biolestari dan menjadi BBM. Nah, berarti kalau kita lihat ya, ada pola yang sama. Pola yang sama adalah bagian polinya, jenis-jenis poli ya. Berarti ini disebut pattern recognition. Nah, pattern recognition-nya nah, berarti di sini ada pirolisator biolestarinya dimasukkan menjadi BBM-nya. Keuntungannya dapat mendaur ulang sampah plastik yang masih kotor dan dapat merecovery berbagai macam jenis plastik menjadi PBM ya. Berarti pola yang sama adalah bagian polinya. Nah, bagian yang dibuang ya, berarti bagian yang dibuang adalah apa? Jenis yang masih kotornya tadi. Berarti disebut abstraksi. Ya, plastik yang kotor. Ya, berarti plastik yang kotor tadi
ya. Dibuang bagian yang tidak detail, dijadikan pattern recognition atau pola yang sama. Nah, yang ketiga adalah apa? Dekomposisi. Proses ya, tadi yang besar tadi, bagaimana uji coba penanganan sampah plastik low value menjadi BBM dipecah-pecah menjadi beberapa bagian ya. Jenis plastik yang dapat diprolisis menjadi pirolisator biolestasi dan BBM ya. Berarti hal yang besar menjadi hal yang kecil. Hal yang besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tujuannya apa? Dapat mendaur ulang sampah plastik tadi menjadi suatu bahan bakar minyak. Ya. Itu berarti merupakan salah satu dari proses compositional thinking daur ulang biologi sampah plastik menjadi BBM seperti itu. Oke ya. Oke. Nah, berarti yang terakhir ya. Yang terakhir gimana sih cara kita menjawab ya atau berlatih soal dalam compositional thinking? Sebenarnya bahannya banyak ya, bahannya banyak. Tapi saya pilih dengan yang berbahasa Indonesia yang disebut dengan Bebras Indonesia seperti itu. Nah, Bebras Indonesia ini adalah dikembangkan oleh ITB ya, dikembangkan oleh ITB sehingga masyarakat-masyarakat Indonesia bisa belajar proses compositional thinking gitu ya. Nah, nanti latihan soalnya ada yang dari SD, ada yang dari SMP, dan ada yang dari SMA seperti itu. Ya, berarti tujuannya apa? Untuk melatih kita bagaimana mempunyai mindset dari compositional thinking. Nah, uniknya dari Bebras ini kita tidak perlu punya kemampuan coding ya, tidak perlu mempunyai kemampuan coding, namun ya, namun kita hanya mempunyai kemampuan compositional thinking saja sudah bisa menjawab soal-soal dari SD, SMP dan SMA seperti itu ya. Karena kita tahu ya, coding itu adalah proses yang di awal dasarnya adalah compositional thinking seperti yang digambarkan di bagian awal tadi ya. Oke, saya perlihatkan contoh dari compositional thinking itu sendiri. Nah, Nah ini ya, berarti kalau kalian bisa mengakses informasi compositional thinking, bisa di bagian bebras.or.id ya. Di situ ada banyak kumpulan soal, ya banyak kumpulan soal. Kalian bisa lihat di sini ya, ada soal, contoh soal dan pembahasannya. Misal dari SMA, contoh soal penegak. Ya, contoh soal penegak untuk siswa SMA seperti itu ya. Nah, berarti karena SMA berarti sudah lebih lanjut ya soal compositional thinking-nya. Nah, misalnya digambarkan bagaimana cara berang-berang mengembangkan suatu bahasa untuk melipat kertas. Bahasa ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana setiap lembaran kertas dapat dilihat dari sisi lurusnya. Salah satu perintah dalam bahasa ini adalah fold. Nah, berarti bagaimana cara melipat sisi lembar A agar menempel pada sisi B seperti itu, ya. Nanti kita bisa dari soal tersebut tujuannya apa? Melatih dari dekomposisi, pattern recognition, abstraksi dan algoritma. Memang di Bebras ini tidak dijelaskan algoritmanya. Namun dalam pemecahan masalahnya ya adalah bagian tersebut ya dari awal sampai akhir. Nah, misalnya dari soal yang bagian SMP ya. Nah, kalau SMP seperti ini prosesnya ya, sama. Di sini perintah soalnya adalah Lucia dan teman-temannya terdaftar di sebuah jaringan media sosial yang digambarkan sebagai jaringan sebagai berikut ya. Oke. Sama ya, berarti tujuannya apa? Nanti dibahas bagi ada yang komposisinya, abstraksi, dan pattern recognition ya. Dari masalah besar tersebut diubah menjadi masalah-masalah kecil seperti itu. Oke ya.
Oke, itu saja dari saya tentang compositional thinking ya. Berarti diharapkan kalian juga berlatih di rumah tentang compositional thinking itu sendiri ya. Sehingga bagian kita bisa mengembangkan mindset untuk compositional thinking dan tujuan akhirnya apa? Supaya kita bisa melatih keahlian kita ya, keahlian kita dalam uh, sistem informasi dan komunikasi ya. Jadi sebelum kita belajar data science, belajar jaringan komputer, belajar tentang pemanfaatan ICT untuk sosial ya, dan juga tentang banyak hal ya yang berhubungan dengan komputasi. Dasarnya, fondasinya adalah conversational thinking ya. Dan juga mohon untuk kalian juga banyak berlatih soal di Bebra seperti itu. Karena apa? Karena itu merupakan fondasi kita untuk belajar conversational thinking ya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan boleh kita berlatih dalam conversational thinking. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.